Hi, Miss. Ya, hai Kalia. Kalia, how are you today? I'm good. Good. Kalia, have you done your homework the last time? Forget it. Forget. Okay, let's continue ya. The material lesson have I shared to the group. Have you received that? Ya, hari ini kita akan membahas tentang artikel ya. Artikel. Jadi artikel itu yang termasuk artikel itu adalah an, dan the. Ya. Jadi kita masuk ke penggunaan contoh penggunaan dulu ya. Yang the. Jakarta is the capital city of Indonesia. Monument Nasional or Monas is the Indonesia's national monument. I found the glasses you were looking for. Have you looked at the brief I gave you? Switch the computer off when you're done. Jadi itu tadi ya contoh penggunaan kata artikel the dalam kalimat. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan artikel atau an. I saw a star tonight. I had an omelette for breakfast today. She ordered a drink inside the restaurant. Do you have a pen? We want to buy a notebook. Ya. Jadi setelah tadi kita udah melihat contoh-contoh penggunaan kalimat ya dalam kalimat untuk artikel on, dan the ya. Sampai sini harusnya mengetahui ya untuk bagaimana menggunakan artikel dan an. Jadi apa nih yang bisa membedakan dan an? Jadi sebenarnya yang membedakan penggunaan dan an ini sangatlah mudah ya. Jadi jika kata benda atau huruf yang ditulis itu berbunyi konsonan, maka harus menggunakan artikel Ya, ini artikel itu atau an itu artinya sebuah. Sedangkan jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal, maka dapat menggunakan an. Jadi untuk memperjelas bisa kita lihat contoh berikut ini ya. Untuk penggunaan a car, a pen, a book. Jadi kalau di kata bendanya itu dimulai oleh huruf konsonan, maka bisa menggunakan ya. Selanjutnya kalau untuk penggunaan an, kalau diawali dengan huruf atau bunyi vokal ya, an omelette, an apple, dan an idea, jadi bisa menggunakan an ya, huruf vokal. Jadi bukan diawali dengan huruf o, tapi harus bunyinya itu lebih soundingnya lebih ke apa, ke huruf vokal atau huruf konsonan ya, lebih ke bunyinya, bukan diawali dengan ini ya, bukan tulisannya yang diawali Bukan, dengan ini ya. ya, lebih Bukan lebih ke hurufnya ya, Miss. ya, bukan hurufnya ya. Seperti an hour. Ya, ini aku baru mau ngejelasin ya. Jadi ada hal yang perlu diingat dalam menulis atau an dalam sebuah kalimat. Tadi ada beberapa kata yang walaupun diawali oleh huruf konsonan tetap menggunakan an dibandingkan dengan Begitu juga sebaliknya. Misalnya kata honor ya, tulisannya kan honor. Tapi kalau dibaca itu hanya kan tidak terbaca. Jadi honor ya. Jadi kata honor itu diawali dengan kata an ya, dibandingkan karena saat pengucapan kata honor ini lebih terdengar seperti huruf vokal ya, karenanya lebih menggunakan en dibandingkan dengan ya. Contoh lainnya adalah kata hour ya, hour, tapi bukan hour ya cara membacanya, tapi hour. Jadi penggunaannya dalam kalimat bisa sebagai berikut: it's been an hour since he left ya. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk kata ini, yaitu unit. Walaupun tulisannya unit ya, walaupun diawali dengan huruf vokal, namun cara membaca kata unit terdengar seperti diawali oleh huruf konsonan dalam bahasa Inggris. Karenanya saat menulis unit cenderung menggunakan menjadi an di unit dibandingkan a unit. Contoh lainnya adalah kata university. Jika menggunakan kalimat, jadi contohnya adalah sebagai berikut. Your son has grown up already. He just got into a university, right? Jadi untuk penggunaan the itu kamu bisa menggunakan dalam sejumlah kondisi tertentu ya. Itu tadi kan untuk sebelumnya untuk dan an.
Sekarang kita untuk penggunaan the. Jadi untuk menyebutkan sesuatu yang telah kita sebut sebelumnya ya, bisa. Jadi misalnya my brother came home with his soon to be wife, calon istri ya. The girl is his lecturer's daughter. Jadi untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya. Jadi kalau yang tadi ini kan diulang ya, maksudnya the girl ini merujuk kepada si calon istrinya. Ya, jadi ini untuk menyebutkan sesuatu yang telah kita sebut sebelumnya. Jadi bisa menggunakan the. Kemudian the ini juga bisa menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya. Contohnya, the sun shines so brightly today. Kenapa ya mataharinya pakai the? Karena kalau kita mau ngomongin tentang matahari, matahari kan cuma ada satu. Jadi ketika kita ngomongin matahari, kita udah tahu nih, kita ngomongin matahari yang mana, ya kan? Nah, kemudian the ini juga untuk menjelaskan seseorang ya atau objek secara spesifik. Contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Kalau misalnya laki-laki aja kan banyak ya, general umum. Tapi laki-laki yang menggunakan hoodie berwarna merah itu kan nggak semuanya. Jadi ini artinya lebih spesifik. Ya. Kemudian the ini juga bisa untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlatif. Contohnya, Mom, can you buy me the newest collection of this brand clothes? Atau, he is the youngest son from the young family. Dia anak laki-laki paling bungsu ya, dari keluarga Young. Kemudian the ini juga bisa untuk menjelaskan kelompok orang tertentu. Contohnya, we should help the poor to get back from poverty. Kita harus membantu kaum yang miskin ya untuk bangkit dari kemiskinan. Kemudian the juga bisa diterapkan di dalam klausa yang berawalan only. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah you are the only person I can trust right now. Ya, the juga bisa menunjukkan kawasan geografis seperti sungai, pegunungan, pulau, dan lain sebagainya. Jadi misalnya, it doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. Ya, tidak membutuhkan banyak biaya atau tidak mengeluarkan banyak biaya untuk bepergian ke Gunung Prau. Ya, kemudian the ini juga bisa untuk menuliskan negara yang memiliki kata republik, states, dan kingdom. Misalnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Ya, jadi kalau ada kata United atau Kingdom itu diawali dengan United atau Kingdom itu pakai the. Ya, kemudian the ini juga bisa untuk menuliskan nama bangunan atau monumen terkenal. Misalnya, I was selected to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Jadi the intern ini menjelaskan bahwa internnya staf magangnya itu cuma satu orang ya. The intern at the embassy di sini ada bangunan terkenal juga ya. Jadi bisa menggunakan the embassy. Dan di sini ada kata depannya kan United juga, jadi pakai the United States in Indonesia. Ya, itu tadi cara menggunakan an, dan the ya dalam bahasa Inggris. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak Lia? Miss, Ya. kalau misalnya ada eh, kata atau kalimat yang bisa digunakan dengan atau dengan the. Mm-mm. Kata atau kalimat yang bisa digunakan dengan atau the. Ya, tadi. Ya, jadi kalau Bisa kata-kata yang bisa Mm-mm. dua-duanya, dua-duanya bisa Oh, bisa digunakan. dua-duanya. Bisa ya, bisa. Jadi tergantung konteks. Balik lagi seperti ini. Kalau misalnya apa namanya bintang, ya atau misalnya notebook lah, notebook. Kalau misalnya kita mau beli notebook, kan kita belum tahu nih, we want to buy apa notebook, karena kita belum tahu nih notebook yang mana yang mau kita beli. Tapi kalau kita udah pasti mau beli notebook yang mana, I want to buy the notebook atau that notebook gitu ya maksudnya. The notebook ya misalnya yang mana. Jadi harus lebih spesifik.
Ya, I want to buy the notebook on that store gitu ya. Jadi emang harus lebih spesifik karena the ini digunakan untuk hal yang spesifik. Ya, kemudian the ini biasanya dibaca the ya kalau kata setelahnya berbunyi huruf konsonan. Misalnya the apple. Sorry, itu nggak bisa. The apple. Jadi kalau misalnya kata the ini harus dibaca di kalau kata setelahnya itu berbunyi huruf vokal. Iya, Miss. Ya, jadi misalnya the end, the apple. Nah, itu bisa pakai the. Tapi kalau the The back, only. ya the only one. Jadi gitu ya, berubah ya. Berubah sesuai ininya. Misalnya apalagi the embassy ya, the embassy. Itu tadi. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Sudah, Miss. Sudah ngerti. Ya. Jadi kalau ini ada I was selected to be ini the intern karena ketemu dia dengan huruf vokal. Iya. The embassy ketemu huruf vokal. The United States ya ketemu huruf vokal. Jadi berubah. Ya jadi kalau misalnya tadi kan matahari ya. Kalau matahari kita bisa menggunakan the. Tapi nggak bisa pakai sun. Iya, agak rancu. Ya. Kemudian kalau misalnya apa namanya tuh ya? Sun. Bintang. Ya itu bintang juga bisa. Bintang itu kan warna banyak ya. Kalau bintang kan banyak, jadi kan dia lebih umum atau lebih general ya. Iya. Kecuali kalau kita tahu nih bintang yang mana yang mau kita tunjuk, kita bisa menggunakan the. Tapi kalau misalnya I see the stars atau aku melihat bintang apa jatuh gitu kan. Nah, bintang jatuh kan cuma ada satu lah istilahnya. Jadi kalau kita ngomong bintang jatuh artinya kita udah tahu nih yang mana yang dimaksud dengan bintang jatuh gitu. Iya. Tapi kalau cuma bintang aku melihat ke langit, melihat bintang kan banyak ya bintang gitu. Jadi kalau gitu kita bisa menggunakan Ah, selain karena bintangnya apa lebih umum karena bintang itu juga bisa dihitung. Ya, jadi kita menggunakan sisipan artikel a. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise ya. iya, Miss. Oke. Ibuku memasak 1 ekor ikan untuk makan malam. Boleh? Ibuku Ibuku memasak 1 ekor ikan ikan untuk makan malam. makan malam. Ibuku memasak 1 ekor ikan untuk makan malam. Mm-mm. Um, my mother Mm-mm. cooked Mm-mm. a fish for dinner. Ya, my mother atau my mom cook a fish for dinner. Kami hanya diperbolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. Kami hanya diperbolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. 1 buku Dari dari perpustakaan. perpustakaan. Kami hanya diperbolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. Mm. We were only allowed Mm-mm. to borrow a book from the library. We are only allowed atau we are allowed ya to borrow a book We are from the library. Jadi di sini menggunakan ya. 1 buku. iya, a book. Ya. Selanjutnya, adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya. Adikku mengalami kecelakaan Saat mengendarai sepedanya.
My sister has an accident while while riding her bicycle. 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 When riding, ya bicycle atau bisa disingkat dengan bike ya. Ya. Jadi di sini my brother atau my sister mengalami apa SN. tadi? Mengalami Oh, head, Miss Head. got ya, got mengalami kecelakaan. Got an accident. Got into an accident. Got into Ya, got into an accident. into yang disambung ya, Miss. Ya, disambung. Got into an accident Hmm. while riding her bicycle. Ya, jadi di sini kita menggunakan when ya, bukan while. Jadi kalau when itu seperti apa? Mengacu pada titik waktu tertentu di masa lalu saat dua orang bertemu. Atau misalnya contohnya ya, contoh kalimatnya I remember when we first met. Itu kan artinya mengacu pada titik waktu tertentu ya, di masa lalu saat dua orang bertemu. Kalau misalnya while itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu periode atau rentang waktu di mana suatu kejadian berlangsung. Ya. Contohnya, while she read a book while waiting for the bus. Jadi di sini while itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan membaca buku berlangsung selama periode waktu menunggu bus tiba. Jadi when ini fokusnya pada momen spesifik, sementara while ini fokusnya pada durasi suatu kegiatan atau kejadian. Jadi lebih cocok when. Ya, when. Jadi when itu mengacu pada titik waktu spesifik suatu kejadian atau aksi terjadi. Ya, bisa merujuk pada waktu tertentu di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Tadi contohnya, I remember when we first met. Di sini kita mengacu pada titik waktu tertentu ya, di masa lalu saat dua orang bertemu. Ya, contoh lainnya untuk when, do you remember the song that was playing when we first met? Ya, kalau while she likes to listen to podcast while she's cooking. She likes to listen to podcast while she's cooking. Jadi dua aktivitas kan dilakukan saat bersamaan. Oh, jadi ada pembanding. Atau kalau yang untuk when, aku kasih contoh lagi. I was in the garden when it started to rain. Oh ya. Ya, udah paham ya kira-kira ya? Iya. Oke, selanjutnya. Kemarin aku memakan sebutir apel. Kemarin aku memakan Sebutir apel. yesterday I pakai verb tuh ya, Miss. Hmm, Yesterday I ate an apple. ya, jadi kata keterangannya bisa ditaruh di depan atau di belakang kalimat ya, di awal atau di akhir kalimat. I ate an apple yesterday atau yesterday I ate an apple. Ya. Jadi kita pakai an ya, karena kan kata bendanya berbunyi ya huruf vokal. An apple. Buku yang ada di meja itu milik Bu Ana. Buku yang ada di meja itu milik Bu Ana. The book on the table milik have ya, Miss? Apa? Have, bukan. Belongs. Oh ya. The book on the table belongs to Bu Ana. Mrs. Anna. Ya.
Jadi belong ini ketika subjeknya adalah he, she, it atau subjeknya itu terdiri dari satu atau singular, maka belongnya ini ditambah s di belakangnya. Jadi belongs. Ya. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu, plural, ya jamak, maka belongnya tidak perlu ditambahkan s. Jadi belong. Kayak we belong in here gitu. Oh, jadi untuk ini pakai S ya, Miss. Ya, pakai s Belum. yang the book on the table belongs to Miss Anna atau Mrs. Anna ya boleh. Ya jadi kan buku kemudian yang ini yang buku itu kan memang menggunakan pakai the ya karena bukunya udah pasti tuh buku yang ada di atas meja ya kan lebih Iya, spesifik dari cuma buku biasa ya. iya, Miss. Selanjutnya, apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Apakah kamu sudah pernah mengunjungi Kafe kucing. kafe kucing? Have you ever visit a cat cafe? Nah, kalau tempat dia selalu menggunakan the ya. Kalau tempat, jadi kayak misalnya at the bank, at the school, at the The cat hospital. cafe. Ya, jadi the cat cafe. Tapi di sini kalau kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing, jadi tensesnya yang dipakai apa nih? Ada kata sudah, kata ininya, sinyal wordnya. Eh, Perfect. Ya, What present perfect. is Jadi a kalau present present perfect perfect? pakai apa? Pakai Pakai have, ya, has. ya. Jadi gimana kalimatnya? Have you ever? Have you been? Kan Have pakai you been. been? Iya, Hmm. iya. Have you been ever? Nggak pakai ever lagi. Have you been Oh iya. visited the cat cafe? Pakai verb tuh ya, Miss. Ya. Udah lupa. Have Apakah you have you been hmm, visited hmm, the cat cafe? ya the cat cafe? Selanjutnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Halo, Miss. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta is the capital city of Hmm. Indonesia. Ya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Selanjutnya, Monas adalah Monumen Nasional Indonesia. Monumen apa ya, Miss? Sama aja ya, kan itu nama tempat, Monas. Oh, monumen ya, monumen ya. Monumen, monumen, Oh pakai iya, T belakang. oh iya. As a national monument Monas, of Indonesia. Monas is the Indonesia's national monument ya. Jadi pakai apostrof Oh, S. Apostrof S atau uh, koma atas ya. Gimana the Kak? atau the The, karena is Indonesia. the. Oh Mm. iya, is Monas the is the Indonesias ya pakai Indonesian. apostrof S ya, bukan Indonesian. Karena kalau Indonesian itu artinya orang Indonesia. Iya, Ya, jadi Indonesia. Indonesia. Indonesias, ada koma atasnya. Indonesia. Indonesias. Indonesias. Ya, Indonesias maksudnya adalah monumen nasional itu Yep, miliknya yep. Indonesia. Milik Indonesia, iya. Ya, selanjutnya saya menemukan kacamata yang kamu cari. Saya Menemukan kacamata yang kamu cari. I found the glasses Mm-mm. you were looking for. Ya, I found the glasses that you were looking for. Bisa juga kalau kata that-nya dihilangkan ya jadi cepet gitu. I found the glasses you were looking for. Sama aja. Selanjutnya, sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Melihat apa? Sudahkah brief? Apa itu, Miss?
Brief itu arahan, seperti briefing, Oh arahan iya, singkat. melihat brief yang Ya, yang sudah aku berikan kepadamu. ini present perfect ya, Miss? Present perfect. Ya, ya. Have ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Have you been? Nggak pakai been ya. Kalau pakai yang been itu kan present continuous. Oh iya ya. Have you seen the brief Mm, that I have given Gave. to you? Yang itunya jadi gave ya, verb 2. Dari give berubah menjadi gave. That I have gave to you. Have you looked at the brief I gave you? Atau have you looked at the brief that I gave you? Have you looked At the brief I gave you. at the brief? Ya, at the brief I gave you. Oh iya. Have you looked? Ya, look-nya Have pakai you ing. looked Mm, at the brief mm. I gave to you? Nggak usah pakai to, langsung aja I gave you. I gave you. Ya, selanjutnya matikan komputer setelah selesai. Matikan komputer. Setelah selesai. Turn off the computer. The computer when finished. When you're done ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan switch off ya, switch the computer off when you're done. Dan artinya kan udah benar-benar selesai ya. Nah, Oh, kalau kenapa kita di sini pakai turn off? menggunakan switch? Ya, makanya ini aku lagi jelasin. Kenapa kita di sini menggunakan switch, tidak menggunakan turn off? Ya, karena switch ini, cara mematikannya itu hanya dengan menekan tombol atau saklar. Kalau turn off, itu mematikannya dengan cara memutar tombol. Kalau misalnya mematikan komputer, perlu nggak ada yang dimatikan? Atau dimatikannya dengan cara diputar nggak? Ya, cuma Diputar. switch. Kalau komputer atau laptop, cara mematikannya kan hanya tinggal Cuma menekan ditekan. tombol saja Iya. kan? Ya, jadi kita menggunakan switch off di sini. Kalau misalnya turn off, itu kan biasanya kompor ya. Kalau nggak Iya, Miss. kompor, lampu hias. Kan ada beberapa lampu yang ada diputar gitu ya, ada tombol yang diputar atau enggak. Kalau lampu juga biasanya ada yang pakai saklar juga. Iya. Jadi kalau misalnya cara mematikannya itu mematikan atau menghidupkannya dengan diputar, itu bisa pakai turn off. Ya. Oh. Jadi di sini switch the computer off when you're done. Selanjutnya Kalia, matahari bersinar cerah hari ini. Matahari. Bersinar cerah hari ini. Wah, ribut di luar ya. Matahari bersinar cerah Hari ini. The sun Hmm? is shining Hmm? bright Ya, today. ya, today ya. The sun is shining bright. The sun is shining bright today. Saya melihat awan berbentuk seperti pohon. Berbentuk apa ya, Miss? Shaped. Shape. Ya, pakai di berbentuk shaped. Saya melihat awan berbentuk pohon. Berbentuk seperti pohon. Berbentuk seperti pohon. Ya, udah titik. Oh. I saw the clouds shaped like trees. Ya, jadi kalau pohon sama awan kan banyak ya.
Dia kan nggak spesifik, maksudnya nggak seperti Oh, matahari yang cuma satu. a Dan dia clouds juga bisa dihitung. Jadi kita di sini menggunakan ya. I saw a cloud shaped like a tree. like a tree. Oh iya, Ya, karena kan berbentuk cuma seperti satu. pohon. Selanjutnya, aku melihat bintang malam ini. Bintang, bukan nama orang ya. I saw a star Mm-mm. last night. Malam ini. Kalau last night artinya malam kemarin. Oh iya, tonight. Ya, tonight. I saw a star tonight. Saya punya satu buah telur dadar untuk sarapan hari ini. I have Mm-mm. a omelet An omelet. and yeah, Miss. An omelet Mm-mm. for breakfast Ya, hari ini ya, Miss. ya, Today. ya. I had an omelet for breakfast today. Dia memesan minuman di dalam restoran. Ia memesan minuman di dalam Mm-mm. restoran. Ya. He ordered a drink Mm-mm. in the restaurant. Ya. Inside ya, di dalam ya. She ordered a drink inside the restaurant. Apakah kamu punya pena? Ya, Miss. Apakah kamu punya pena? Do you have a pen? Ya, do you have a pen? Ya, betul. Kami ingin membeli notebook. We want to buy a notebook. Ya, we want to buy a notebook. Sudah 1 jam sejak dia pergi. Sudah 1 jam Sejak dia pergi. it had been. Apa? It It's, has been. it's been It's been 1 jam sejak dia an pergi. hour Mm, since he left. Ya, it's been an hour since he left. Selanjutnya, putramu sudah dewasa. Dia baru saja masuk universitas. Universitas kan? Kamu sudah Putramu, dewasa. putramu sudah dewasa. Dia baru saja masuk universitas kan? Oh, pakai kan, Miss. Ya, Right ya. ya. Your son is grown up. Ya. He just started university, right? Kalau started artinya baru saja mulai. Kalau baru saja masuk apa? He just got into. He just got into. Itu pakai artikel apa untuk universitas? The university. A university. Oh, Tadi kan kita bahasnya tentang itu kan artikel. Itu kan kalau university jadi bisa pakainya karena kan universitasnya itu kan bisa dihitung ya. oh iya. Kecuali kalau dia bilang dalam kalimat itu dia masuk universitas disebutin nih nama universitasnya. Jadi kan artinya cuma Yes. misalnya atau Oxford University. Kan Oxford University misalnya dia baru saja masuk ke Universitas Oxford di UK. Kan itu artinya lebih spesifik. Jadi kalau gitu bisa pakai the ya. Nah, kalau ini bisa pakai ya. Your son has grown up already. He just got into a university, right? Coba diulang, lihat. Udah lupa. Apa tadi, Miss? Your son has Your grown up.
already. son is grown up already. He just He got. just got into a university, right? Ya. Selanjutnya, adikku pulang dengan calon istrinya. Gadis itu adalah putri dosennya. Adikku pulang Dengan calon istrinya. gadis itu Mm-mm. gadis itu adalah Miss. Gadis itu adalah putri dosennya. Putri dosennya. My brother came home Mm-mm. with his wife's son, Soon to be wife. soon to be wife. Ya. The girl was his lecturer's daughter. The girl is his lecturer's daughter. The girl is his lecturer's daughter. Yeah. My brother came home with his soon to be wife. Ya. The girl is his lecturer's daughter. Ya, lecturer's daughter pakai apostrof S ya. Selanjutnya, sudahkah kamu melihat pria dengan hoodie merah? Sudahkah kamu Atau pernahkah kamu melihat melihat pria dengan hoodie berwarna merah? Sudahkah kamu melihat pria dengan hoodie warna merah? Ya. Have you seen Hmm. the man with the red hoodie? The man with the red hoodie. Ya. Selanjutnya, sebentar. Bu, bisakah Ibu membelikan saya koleksi terbaru dari merek baju ini? Bisakah ibu Membelikan saya koleksi terbaru dari merek baju ini. membelikan saya Ya, koleksi terbaru terbaru dari merek baju ini. dari merek baju ini? Ya. Mom, Mm-mm. can you buy me Ya. the latest collection? Apa collection? Latest. Latest. Mm-mm. Membelikan baju ya, Miss? Ya. Membelikan baju. Mom, can Mm-mm. you buy the clothes Mm-mm. from the latest collection from this clothing brand? Bentar. Mom, can you buy me the newest collection of this brand of clothes? Mom, can you buy me The newest collection. the new collection, The newest. Terbaru. Itu newest. the newest Collection collection of this cloth brand? brand of clothes. Brand of clothes dibalik ya. Brand of clothes Ya. from Gimana? this brand. Of This this clothes. brand. Of bukan from. Of. Can you buy me the news collection Ya. from
Of of the brand. Maaf, of Miss, this brand. agak nggak enak badan, makanya agak Oh, gimana nih? Masih mau dilanjutin? bisa, Miss. Oke. Berapa lama lagi ya, Miss? Tergantung kamu kalau mau dihentikan Maksudnya sekarang juga. waktunya. Kalau misalnya mengikuti sesuai ini sih sampai jam, sebentar ya, aku cek. Kita kan mulainya jam 3 ya tadi. Iya, Jadi selesainya jam belum ada 4. sejam ya, Miss. Oh, iya, baru 41 menit. Eh, se- Empat sampai tiga sejam puluh aja. Sampai jam berapa maunya? Sampai sejam aja. Sejam aja saja artinya sampai jam 4. Iya, Oh ya udah. di sini jam 5. Artinya 15 menit lagi ya. Iya. Oke, ini aku juga udah share ya homeworknya. Jadi aku jelasin dulu ya, homeworknya ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya kamu kan udah pernah membuat kalimat ya 5 kalimat. Aku kan biasanya minta 5 kalimat dalam kalimat positif, negatif atau apa. Nah sekarang ini aku Iya, minta Miss. kamu untuk membuat satu paragraf minimal 4 kalimat ya menggunakan artikel an, dan the ya. Dan kalau bisa sih dengan tenses-tenses yang sebelumnya kamu udah pelajari. Misalnya ada simple, kamu kan sebelumnya udah pernah belajar tentang simple present tense. Nah, simple Iya. present tense ini kan digunakan untuk kebiasaan. Kebiasaan. Jadi harus ada kata keterangannya juga saat kamu menuliskan atau membuat paragraf. Itu kan ada keterangan waktunya. Biasanya dia menggunakan kata setiap. Dalam bahasa Inggris itu kan ada every Saturday, every day, atau misalnya kamu bisa bikin paragraf tentang daily activities ya, kegiatan kamu sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai apa kemudian gitu ya. Nah, kalau simple past tense kan biasanya ada keterangan waktu. Keterangan waktunya apa? Ago atau last kayak gitu ya. Terus kalau simple future juga ada keterangan waktu ya. Keterangan waktunya adalah besok, lusa, tahun depan kayak gitu-gitu ya. Present perfect continuous ini juga ada keterangan waktunya. Apa keterangan waktunya itu adalah have, has itu ya, itu bukan keterangan waktu. Keterangan waktunya apa untuk present perfect continuous, tahu nggak? Apa, Miss? Keterangan waktu untuk present continuous. Now? Keterangan waktu untuk present perfect continuous. Present perfect ya, Miss? Ya, Bukan now, ya Miss? now ya. Antara now dan sebelum sekarang ya. Jadi antara sekarang dan sebelum sekarang. Iya. Just ya, bisa pakai just, till, now, right now, at the moment, nama tomorrow juga bisa ya. Kan sampai Iya. sebelum sekarang. Jadi itu ya. Jadi bikin kalimat dalam paragraf, bikin paragraf. Jadi terdiri dari beberapa kalimat. Tenses. Ya, dari beberapa tenses yang udah kamu pelajari. Miss, tenses atau tensis ya, Miss? Tenses, Oh, tenses, aku sering nyebutnya tensis. tenses ya. Terus ada grammar ya, beda lagi. Kalau grammar itu tata bahasa, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu mau bikin kalimat, itu ada tata bahasanya. Jadi kalau tenses itu yang grammar-grammar ini apa? Kadang-kadang suka kebalik ya. Iya, Miss. Tenses, Yang saya tahu ya, yang pakai formula itu yang grammar. tenses. Bukan. Jadi kalau misalnya kan makanya kenapa ada simple present tense. Itu yang disebut dengan tenses. Tenses. Jadi kalau kamu bilangnya tenses artinya kan lebih Oh, dari satu baru tensesnya. Ya. tahu. Kalau grammar lain lagi. Ya. Grammar itu kayak kayak Kalau artikel ini termasuk grammar. Miss, Mm-mm. kalau grammar Ya. apa ya, Miss? Kalau Tata grammar bahasa. grammar itu dia terdiri dari part of speech. Part of speech itu terdiri dari apa aja? Ada adverb ya, adverb, noun, pronoun, verb, adjective, Oh. adverb, preposition, conjunction, ada interjection juga.
Jadi yang untuk verb 1, verb 2, verb 3 Ya, itu termasuknya itu grammar. grammar. Grammar ya. Ini Kalau saya tenses. baru tahu. Nah, iya, jadi ada ya. Jadi dalam Selama bahasa ini Inggris yang itu saya bukan tahu tenses aja. eh, grammar itu tenses. Kebalik dong Kak kalau gitu. Kalau tenses itu kan terdiri dari 16 tenses. Dalam bahasa Iya, Inggrisnya ada 16 tenses yang seperti aku udah pernah sampaikan di awal kelas. Jadi sebenarnya kalau 16 kan sebenarnya kalian tuh nggak perlu mempelajari ke 16-16-nya. Itu yang termasuk dengan tenses. Tapi kalau iya. grammar itu beda lagi ya. Grammar itu lebih ke tata bahasa. Jadi apa ya? Kaidah bahasa gitu ya yang untuk mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Kalau saya, Miss, Mm-mm. kadang tidak bisa deteksi, misalnya kalimat ini sebaiknya digunakan tenses apa. Itu yang agak susah. Jadi kan kita harus mempelajari dulu ya tentang masing-masing tensesnya. Makanya aku tuh Ya. nggak pernah mencampur adukan kalau kalian mau belajar tenses itu digabung gitu ya. Jadi biar kamu tuh fokus gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan simple present tense, kamu harus tahu dulu nih, simple present tense ini digunakan untuk kalimat apa aja. Misalnya kalimat yang apa? Yang dilakukan saat ini juga, dikerjakan saat ini juga, ya atau enggak kalimat yang sifatnya kebiasaan itu dulu Kadang ya. harus ngingat-ngingat. Iya, memang harus gitu. Sama kayak misalnya kan kita belum terbiasa, memang harus sering buka-buka lagi materi kita sebelumnya. Jadi sama kayak misalnya kamu belajar telling telling the time in English ya. Itu kan kita dalam bahasa Inggris itu ada dua versi, ada yang versi British sama versi American. Mungkin selama ini kita terbiasa menggunakan versi American tapi nggak terbiasa menggunakan versi British. Tapi kan yang namanya kita belajar, kita kan harus mempelajari kedua-duanya gitu ya. Nah, kalau Ya. kita nggak biasa dengan tidak terbiasa menggunakan telling the time versi British, ya mau nggak mau kita juga harus membiasakan dong, ya kan? Gitu. Jadi Iya. memang harus semua hal itu memang yang asing gitu ya, memang harus dibiasakan. Jadi harus diketahui dulu ya, simple present tense itu digunakan untuk kalimat apa, untuk peristiwa apa gitu. Kemudian untuk past tense itu untuk apa? Untuk masa lalu yang sudah lampau. Jadi satu detik aja sudah lewat itu sudah lampau. Begitu juga dengan kalau untuk simple present tense sama present continuous udah ada bayangan. Tapi kalau Mm-mm. misalnya simple past tense sama Past tense sama future, kalau future udah bisa dong. Future kan untuk yang akan datang. ya Ya, kalau past tense will artinya sudah lampau. will going, eh Ya, simple past tense sama ya yang ada past-pastnya itu pas apa? Pas apa? Pas, bentar. Simple past tense banyak sih sama sebenarnya. Past continuous, iya past perfect, past past, perfect continuous. past perfect kan itu yang emang udah selesai ya Miss. Kalau past perfect, nah itu tenses yang digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan ya kejadian di masa lampau sudah terjadi. Namun kejadiannya pada waktu lampau ya, iya masa lampau sudah selesai. Past perfect. Past perfect tense. Hmm. Jadi kan rumusnya nanti subjek ditambah head ditambah verb 3. Verb 3. Ya, jadi kalau untuk past continuous tense itu yang Was ditambah kejadiannya verb ing. dari yang awalnya dari lampau tapi masih berlangsung sampai saat ini. Ya. Jadi kadang susah untuk deteksi kalimat ini cocoknya di mana. Itu yang Hmm. agak yang jadi trigger. Iya, coba nanti kita bisa pelajari ya minggu depan. Past continuous tense gitu ya. Lebih dalam lagi kita pelajarinya. Kalau past perfect continuous tense itu Miss? Past perfect continuous tense. Jadi dia rumusnya itu pakai had been tambah verb ing. Jadi sudah lampau. Uh, Sudah lampau tapi masih berlangsung. itu Ya. yang bikin bingung.
Ya, jadi sebenarnya kalau dalam conversation itu nggak digunakan sih Kak. Jadi lebih banyak, kalau yang tadi aku bilang, yang lebih banyak digunakan dalam conversation itu cuma 5. Jadi sebenarnya kamu sih nggak perlu bingung ya, karena Iya, yang digunakan dalam conversation, daily conversation itu hanya 5 tadi ya, simple apa aja, present, Mas? simple past tense, simple future tense, present perfect, sama apa tuh, present continuous. Oh, jadi Cuma simple 5 itu aja. present tense, Past tense, past future tense, tense, simple past tense, future tense, future tense, present perfect, present 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 perfect, perfect, sama kemudian present continuous. present continuous. Ya, Yang sering yang yang simple simple present yang present paling. tense, simple past tense, sama present continuous ya, Miss. Ya, tapi dari semuanya, dari 5 ini yang paling sering bisa dibilang 80%-nya itu simple present, paling sering. Iya. Ya. Jadi kalau yang lainnya, jadi artinya kan dari 5 ini ada 11 tenses lagi. Nah itu jarang banget ya dipakai. 11 tenses itu cuma 1% yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi Miss kalau untuk tes TOEFL sama IELTS itu harus 16-16-nya ya, Miss? Iya, 16-16-nya, tes TOEFL sama IELTS. Hmm. Lebih ini ya, memang kalau misalnya yang namanya tes TOEFL atau IELTS itu kamu nggak bisa belajarnya itu harus continue ya. Jadi kamu harus prepare dulu. Makanya ada tuh ya kursus bahasa Inggris, kursus khusus untuk persiapan tes TOEFL atau IELTS. Tes TOEFL sama IELTS juga beda. Kalau aku kurang tahu sih persis. Kalau IELTS, TOEFL yang lebih gampang. IELTS lebih susah. Kalau IELTS itu kebanyakan essay. Kalau TOEFL itu dia kebanyakan pilihan ganda ya. Hmm. Ya. Kalau IELTS itu lebih susah. Dan kamu kalau misalnya bahkan yang penerima beasiswa itu biasanya sering gagal ya, tapi dia nggak mau nyerah untuk itu. Jadi dia ambil lagi, kalau misalnya gagal ya rugi di, kan karena investasinya apa, waktu, investasinya Ya, Miss. uang juga, karena kan nggak murah ya, tesnya itu bisa jutaan ya. Ya, Untuk jadi IELTS. ya IELTS dan TOEFL Ya, kalau TOEFL kalau untuk studi di luar IELTS hmm, ya, Miss. tergantung negara tujuan. Jadi kalau Australia kalau nggak salah tuh IELTS, kalau Amerika itu lebih ke TOEFL. Hmm. Kalau Kalau UK, IELTS itu lebih ke British. Jadi aduh, skornya tuh dia beda-beda ya. Kalau TOEFL itu minimal 500 untuk bisa kamu keluar negeri. Ya. Kalau IELTS itu dia ekuivalen dengan 5 IELTS-nya. Kalau hmm, TOEFL itu dia ada versi paper, ada versi komputer. Ya beda-beda. belum pernah ikut tes TOEFL sama sekali. Ya, aku malah belum pernah ikutan tes TOEFL atau IELTS karena menurut aku kalau kamu udah apa, ada tujuannya baru kamu bisa itu, Iya, tapi ya kalau untuk misalnya kerja. belum ada tujuannya ya ngapain, yang ada nanti kamu wasting your money, wasting your time gitu loh, karena buat apa kalau cuma buat gaya-gayaan, kayaknya nggak perlu sih Iya, ya. Jadi kalau memang udah ada tujuannya, misalnya keperluan pendidikan ke luar negeri, bahkan di sini kalau nggak salah S2 juga harus pakai ya, iya, S2 melanjutkan S2 sekarang ya, kalau dulu pakai kayaknya TOEFL. belum kan. Kalau dulu belum kan ya, S2 Iya, sekarang mau imigrasi, keperluan ketenaga kerjaan, melanjutkan studi ke luar negeri, baru ya dibutuhkan. Ya, jadi ada juga tuh salah satu murid aku, dia waktu dia keluar negeri ke Singapura sih, kalau nggak salah, cuma ke Singapura doang ya. Dia tuh belajar sampai belajar TOEFL sama IELTS gitu, dia pelajarin lah ya semuanya. Ternyata pas dia udah tinggal di Singapura, dia bilang sama aku kalau misalnya dia sampai di Singapura ternyata nggak semua 16 tenses itu dipakai, dia bilang gitu. Sampai dia lagi lupa lagi ya, udah belajar ke 16-16-nya, udah ikut tes TOEFL, terus udah pindah ke Amerika apa ke Singapura, ada yang udah di Amerika, ada yang Singapura,
Terus dia bilang, ternyata percuma ya aku selama ini belajarin 16 tenses, dia bilang katanya gitu. Yang dipakai itu nggak semuanya, cuma 5 doang, dia bilang. Ya memang iya, aku bilang gitu. Iya, Tapi kalau udah di sana lebih gampang belajarnya. iya karena langsung ya. Makan Iya. waktu kemarin, bulan kemarin kalau nggak salah, murid aku salah satunya ada yang tinggal di US. Oh, Iya, dan menurut aku dia bahasa Inggrisnya memang basic, masih basic ya. tapi sudah tinggal di sana. Ya, tapi sudah tinggal di sana dan bekerja Sejak. sebagai caregiver. Oh, ih, gimana Iya, caranya, Miss? karena kayak kan aku juga sempat nanya, kamu gimana caranya kok bisa lolos ya interview? Maksudnya kan kalau visa Amerika kan ada interviewnya ya. Kalau Iya. keluar negeri yang lain nggak pakai interview. Tahu aku ya, bahkan ke Australia juga kayaknya nggak ada interview. Jadi waktu itu aku tanya, oh iya, waktu aku visa itu cuma dites pakai bahasa Indonesia aja karena memang boleh milih. Ya memang benar sih. Ya memang boleh milih. Jadi entah gimana, pokoknya dia katanya interviewnya versi pakai bahasa Indonesia dan dia lolos tuh sampai sekarang dia masih di sana kerja. Jangan-jangan udah menikah, Miss? Enggak kok, masih single. Ah, gimana caranya? Ya kurang tahu juga ya kalau misalnya kayak gitu ya, gimana cara ceritanya. Tapi Biasanya kan kalau udah menikah, pakai spouse-nya ya. iya, Kurang tahu sih, aku juga nggak green nanya green sampai card segitu gitu. dalam ya. Aku nggak nanya sampai segitu dalam juga Iya, sih. karena agak mustahil. Hmm. Misalnya dia Apalagi dia nggak bisa ya tinggal, bahasa Inggris. Ya, iya, iya. Tapi dia emang udah sampai sana ya. Kadang-kadang kendalanya kalau misalnya belajar itu pertama awal-awal doang ya. Karena kan perbedaannya lumayan ya, 12 jam. iya. Heeh. Tapi pasti deh setahun udah lancar itu kalau udah tinggal, memang tinggal di sana. Ya, jadi ini salah satu murid aku juga yang bulan ini dia udah di Singapura ya. Dia itu bahasa Inggris kalau menurut aku pronunciation dia udah bagus ya, how to pronounce. Tapi kadang-kadang dia masih bingung sama grammar. Jadi makanya dia minta aku grammar, tenses, dia pengen belajar tentang itu. Jadi ya giliran aku kasih tenses, tenses, simple future itu segala macam. Oh, jadi selama ini begini ya. Oh, selama ini aku salah dong gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi banyak yang belum tahu tentang tenses. Kadang emang pas mau nulis mikir banyak. Ya, dan Jadi bahasa apa Inggris, ya? ya bahasa Inggris waktu speaking sama waktu writing itu beda. Saya payah banget speaking. Speaking ya, writing juga ya. Kalau misalnya kamu mau lancar di writing, kamu memang harus banyak-banyak baca ya, banyak-banyak nonton, banyak harus ada inilah insight baru gitu. Kalau misalnya kamu baca buku yang bahasa Inggris, otomatis kamu akan dapat banyak vocabulary baru ya, Kak. Iya, Kalau nonton juga gitu, nonton film ya luar nonton. negeri gitu kan, kamu rubah deh subtitlenya pakai bahasa Inggris. Ya, Iya, otomatis kamu akan dapat how they pronounce it ya. iya, Bagaimana kata itu apa di iya. pronunciation, diucapkan dalam bahasa Inggris. Terus kamu juga bisa tuh lihat bahasa Inggrisnya apa sih tulisannya kayak gimana gitu. Ya. Kadang ada di otak, tapi untuk keluar dari mulut agak susah. Nah, itu lagi balik lagi harus praktis. Kalau kayak gitu harus memang harus biasa di apa dilatih ya. Sama nih kayak aku tadi nih baru aja aku ngajarin materi Telling the Time ya versi British sama salah satu muridku. Muridku itu salah satu dia menurut aku cukup bagus ya. Eh, tapi giliran Telling the Time in versi British dia masih bingung-bingung gitu. Jadi ternyata pas aku tanya gimana ada kesulitan apa enggak, terus dia bilang katanya ini kayaknya butuh kebiasaan aja sih, karena kan nggak terbiasa ngomongnya kayak gitu Iya, ya. Miss. Ya jadi memang emang harus dipraktekin gitu. Tapi prakteknya sama siapa? Iya memang harus dipraktekin. Ya carilah partner untuk ngobrol, misalnya keluarga, suami, anak, ya, teman, best friend, kita minta dia, ayo dong, misalnya di kantor, ayo kita bikin speaking day, apa English speaking day gitu ya, English conversation day atau English day gitu ya.
Itu 1 hari itu khusus untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bisa memotivasi kamu untuk berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Iya, Itu sih butuh Kak. effort. Ya memang butuh effort. Jadi selain ambil kursus ya memang namanya kita belajar ilmu. Kalau misalnya kayak ilmu kita belajar ilmu matematika kan selalu ya diterapin setiap hari. Kita belanja ke pasar, pakai lagi, dipakai Iya. lagi, ya nggak? Nah kalau Eh, kalau bahasa Inggris memang harus sering, sering dipakai, kalau nggak bakalan lupa. Belajar bahasa Inggris sama kayak belajar bawa mobil. Oh ya, gimana tuh bawa mobil? Belajar nyetir. Iya, Kalian belajar nyetir atau udah bisa nyetir? sudah bisa nyetir. Hmm, Kalau gimana? apa? Lihat-lihat di video cara-caranya. Tapi kalau belum belum pegang setir itu sama kayak belum speaking. Iya, nah kalau misalnya kamu mau mahir di nyetir, kamu kan harus sering-sering nyetir kan? Iya. Iya, sama. Kalau misalnya kamu mau mahir bahasa Inggris ya kamu harus sering-sering praktek. Kalau nggak kamu ngomong aja sama diri sendiri, ya. Iya. Diri sendiri ngomong sama diri sendiri pakai bahasa Inggris. Terus kalau ketika kamu kadang-kadang suka ya ngomong sama diri sendiri kan, ya. Iya, Nah, kamu Miss. ngomong aja pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu salah satu untuk praktisnya. Ngomong sama kaca misalnya boleh, ya. Sama kayak kan tadi kamu yang bilang kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu sama kayak belajar nyetir ya. Ya kalau orang udah jarang nyetir, gimana caranya mau bagus? Walaupun dia udah kursus, tapi nggak pernah dipraktekin. Gitu, balik lagi sih intinya. Memang belajar bahasa atau sesuatu hal yang baru yang belum kita pernah Iya. tekuni gitu ya sebelumnya memang harus butuh effort ya. Niat untuk belajar bahasa Inggris kalau saya memang dari kecil. Ya, Cuman ya nggak pernah diseriusin. oh gitu. Tapi emang udah dari kecil ya suka. Sama sih Kak. Suka, Aku iya juga dari suka kecil. lagu-lagu Mm-mm. Westlife, Bryan Adams. Iya. Terus lagu-lagunya kalau kita suka kan biasanya suka kita salin lagi, terus kita cari Iya, artinya dalam bahasa Indonesia. Ya itu memang awal-awal bagus ya. kadang tidak tahu tulisannya seperti apa. Jadi Hmm. cuma dengar pronunciation, Hmm. ya diikutin aja. Iya. Jadi memang itu paling cepat itu belajar bahasa Inggris itu dari musik sama dari film. Itu yang paling cepat. Paling cepat bisa mahir karena kan kalau dari musik kamu tahu ya cara pronunciation-nya, cara Iya, mengucapkannya. Ya, sama film itu juga cepat. tapi emang nggak akan bisa jadi soalnya nggak pernah praktis. Ya, memang harus praktis itu. Coba cari temen lah. Atau aku ada ini ya, satu website namanya episoden.com ya. Dia itu memang benar-benar untuk belajar bahasa Inggris. Gratis juga. Berbayar ya, Miss? Gratis, gratis. Oh, Tapi dia itu mirip kayak Ome TV gitu ya. Ome TV kalau jadi per 15 menit nanti kamu switch lagi sama orang baru. Itu oh, kadang-kadang ada orang yang aduh males ya ketemu orang baru lagi nanti belajarnya mulai dari nol lagi gitu kan. iya. Ada. Jadi ada kadang-kadang ada orang yang nggak nyaman harus ngomong sama orang baru gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Cuma kendalanya kalau episode ini itu kendala di waktu. Dia kan ada di 20 jam, ya di setiap negara manapun, ada di Amerika, ada di mana ada. Ya, Oh, cuma itu tadi ya, kendala di waktu kadang-kadang. Kadang-kadang aku bisa, dia nggak bisa gitu-gitu ya. Kalau aku episode. kan, ya kalau aku ya episode kemarin aku sempat mau cobain, cuma karena aku kan kendalanya di waktu ya Kak. Aku lebih banyak Iya, ngajar, jadinya susah. Coba nanti kali ya deh ikut episode iya, Miss. daftar ya. Dicoba. Hmm. Nanti coba aja lihat reviewnya di YouTube episode Oh dan iya. review gitu. Banyak kok yang kasih bagus gitu. Kasih review bagus. Cuma ya namanya gratisan ya, namanya gratisan pasti ada aja ya. Yang suka ada yang nakal-nakal gimana aja cara menghindarinya kayak gimana. Oh iya. Sama kayak Ome TV gitu. Cuma ya kalau mau
ada tips and triknya, ada yang waktu itu kasih video review gitu ya. Aku coba cek di YouTube, ada yang kasih video review gimana namanya cara menghindari yang nakal-nakal gitulah ya. Versi nakal-nakalnya. Kalau kamu misalnya kan kamu fokusnya mau belajar bahasa Inggris. Iya, Miss. Jadi paling ya kayaknya kamu bisa milih deh mau laki-laki atau perempuan gitu deh. Sama Oh, aja bisa kayak di milih. Amerika. Bisa. Oh iya. Mm-mm. Oke, Nika, udah 1 jam. Oh iya, iya, Miss. Terima Mm. kasih, Miss. Iya, sama-sama. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Iya, Miss. Oke, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Thank you so much. Ya, thank you, Miss.